Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Hari Raya Pentakosta berdasarkan Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16, ayat 23 sampai 26. Mengenal anugerah Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salah satu adegan yang menarik dari film Quo Vadis, Kemana Engkau Pergi, adalah pertarungan antara orang-orang Kristen dengan binatang buas dan ditonton oleh Kaisar Nero dan ribuan orang dari podium. Pada waktu itu, ada seorang perempuan Kristen yang diikat di arena tersebut. Kemudian, ke dalam arena itu dilepaskan seekor banteng ganas yang hendak mencabik-cabik perempuan itu. Tetapi banteng itu dihadang oleh seorang anak muda dengan otot yang sangat kekar. Maka terjadilah pertarungan yang sengit antara anak muda itu dengan banteng tersebut. Dia menangkap tanduk banteng dan bergumul sampai kedua tanduknya tercabut dan banteng itu mati. Pada masa kekaisaran Nero, tidak sedikit orang Kristen yang mati setelah bertarung dengan binatang-binatang buas di arena Kolosium di Roma. Namun, ada pula yang berhasil mengalahkan binatang buas itu dan dibiarkan hidup oleh Kaisar Nero. Pertanyaannya adalah, dari mana orang-orang Kristen memperoleh keberanian yang begitu luar biasa bertarung dengan binatang-binatang buas itu, kalau keberanian itu tidak diberikan oleh Allah Roh Kudus? Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta Pentakosta, yakni pesta turunnya Allah Roh Kudus ke atas para rasul yang sedang berkumpul di ruang atas di Yerusalem. Sebagaimana para rasul menerima Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api, maka sebagai orang-orang Kristen, kita juga menerima Roh Kudus dalam bentuk anugerah-anugerah yang kita terima. Antara lain, pertama, Roh Kudus menganugerahkan kita karunia atau kasih karunia, agar kita mampu mengasihi semua orang tanpa membedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Roh yang sama memberikan kita juga kasih supaya kita mampu mengasihi semua orang tanpa syarat dan tanpa mengharapkan imbalan. Kedua, Roh Kudus juga memberikan kita karunia kebijaksanaan. Kebijaksanaan berarti kemampuan untuk melihat dan menilai orang lain sebagaimana Tuhan melihat dia. Ukuran-ukuran yang digunakan oleh Tuhan seringkali berbeda dari ukuran-ukuran yang dipakai oleh manusia. Ketiga, Roh Kudus memberikan kepada kita anugerah pengertian. Pengertian itu adalah kemampuan untuk bisa melihat terang yang terpancar dari sebuah kebenaran. Para rasul memiliki momen seperti itu ketika pada hari Pentakosta mereka bisa melihat cahaya kebenaran dan memahami segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus. Keempat, Roh Kudus memberikan kepada kita anugerah nasihat. Anugerah nasihat ini menuntun dan mengarahkan kita apabila kita kehilangan arah. Dia membimbing kita agar dalam hidup ini kita tidak tersesat. Kelima, Roh Kudus memberikan kita anugerah ketekunan. Kurnia ketekunan ini diberikan oleh Roh Kudus supaya kita memperoleh kekuatan sehingga kita sanggup membuat keputusan-keputusan moral yang penting. Keenam, Roh Kudus memberikan kita anugerah pengetahuan.
Karunia pengetahuan memampukan kita untuk mengerti hal-hal yang sulit dipahami. Dia memberikan kita kemampuan untuk coba memahami ajaran kitab suci dan doktrin-doktrin yang disampaikan oleh gereja. Ketujuh, Roh Kudus memberikan kita anugerah takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan kiranya menaruh penghormatan terhadap Tuhan. Ketika kita menghormati atau mengagumi seseorang, kita umumnya mau menjadikan orang itu atau mau menjadi seperti orang itu dan tidak ingin melukai dia. Anugerah ini memampukan kita untuk tidak melakukan dosa karena kita tidak ingin menyakiti Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, melalui peristiwa Pentakosta, kita telah menerima Roh Kudus dengan semua anugerah yang diberikannya. Mungkin baik kalau pada hari ini kita menyadari bahwa Roh Kudus itu adalah anugerah yang diberikan kepada masing-masing kita. Roh itu ada di dalam diri kita. Roh itu dapat menolong kita untuk berkembang. Roh itu dapat mengarahkan hidup kita, menolong kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari, membantu kita untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat, dan memberikan kita ketakutan kekuatan ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.